Pendidikan yang awalnya menjadi sebuah predikat terhadap pembentukan manusia, kini menjadi sarana produksi untuk menciptakan komoditi yang siap dipasarkan ke perusahaan-perusahaan atau perkantoran dan bahkan aparatur negara. Dan ini merupakan proses kapitalisasi bagi masyarakat. Dapat dilihat dari proses pembelajaran formal mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, terdapat doktrin kapitalisasi yang muncul. Mulai dari kurikulum yang lebih menonjolkan pelajaran yang bersifat pasti dan perlahan menghilangkan pelajaran yang berbau mitos seperti budaya dan sejarah. Seringkali terjadinya pergantian kurikulum akibat kepentingan para penguasa hanya akan menimbulkan kekacauan pada dunia pendidikan. Selain itu, kapitalisme telah memperdagangkan pendidikan dengan membebankan biaya pendidikan pada rakyat pekerja, sehingga menyebabkan pendidikan menjadi kebutuhan komersil yang menghabiskan jutaan rupiah untuk menebusnya. Tidak heran bila setiap tahun terjadi peningkatan biaya pendidikan. Meskipun pemerintah mengeluarkan program wajib sekolah dengan gratisnya biaya SPP, tetapi buku tulis dan seragam sekolah menjadi tanggungan pribadi para pelajar. Hal ini seperti anekdot time is money dalam sebuah pembelajaran formal yang dimana menjadikan pelajar untuk lebih menghargai uang ketimbang orang lain. Pendidikan tinggi didesain oleh Barat dengan memisahkan ilmu dari wahyu. Sekularisasi pendidikan tinggi tidak terelakkan. Alhasil, produk pendidikan tinggi sekuler adalah manusia-manusia yang hanya mengejar keuntungan materi tanpa memperhatikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia. Islam meletakkan segala perkara dalam posisi yang alamiah dan memandang seluruh aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT serta aplikasi keadilan dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam itu mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik aspek material, spiritual, intelektual, perilaku sosial, dan apresiasi. Al-Quran memiliki banyak fungsi dalam mengembangkan pendidikan, di antaranya sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, seperti yang tertera pada surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini membimbing ke jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman yang melakukan pekerjaan yang soleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala. Pendidikan seharusnya menjadi usaha manusia untuk mengembangkan akal pikiran sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Sebab manusia sejak lahir hanya membawa potensi yang lemah, tetapi dapat berkembang dan tumbuh menjadi kekuatan yang dahsyat. Pendidikan merupakan transportasi menuju insan kamil, bukan dari yang miskin menjadi yang kaya ataupun kaya menjadi semakin kaya.